Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dan metode zona kendali dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Zona kendali merupakan sebuah konsep dan metode yang digagas dan dikembangkan sejak tahun 2019 yang ditujukan untuk memudahkan dan mempertajam fokus pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. Metode ini telah diterapkan dalam sejumlah kebijakan di daerah dan telah diresepsi dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kebijakan yang dihasilkan dari penerapan metode ini menjadi alternatif pertimbangan dalam persetujuan dan perizinan, terutama pada daerah-daerah yang belum menyediakan rencana detail tata ruang. Sebagai konsep terapan, metode ini menjawab permasalahan penataan ruang untuk berbagai strategi, tema, kasus, dan isu penataan ruang dalam satu kebijakan yang siap operasional. Metode zona kendali ini mempertimbangkan 3 aspek utamanya dalam manajemen pembangunan, yaitu adalah scope of controlling, yaitu bentuk-bentuk pengendalian yang dapat diterapkan sesuai dengan permasalahannya. Kemudian scale of geography atau jangkauan dan lingkup wilayah ya, yang dapat menjadi objek pengendalian, serta scale of management, jangkauan dan kompetensi kelembagaan dalam upaya pengendalian. Beberapa ciri kebijakan yang menggunakan metode zona kendali, mereka menggunakan sebagai breakthrough policy ya, ataupun kebijakan terobosan ya, yang menjembatani ketidaktersediaan DPR sehingga menjadi alternatif kebijakan untuk pertimbangan persetujuan dan perizinan. Sebagai complementary policy, memperdalam ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang bila mana pun telah tersedia RDTR. Kemudian ketentuan ini mengkompilasi ketentuan teknis dan standar penataan ruang, terutama bila RT/RW dan RDTR tidak mengatur secara jelas tentang hal tersebut. Dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap implementasi rencana tata ruang. Dan salah satu keunggulannya dari kebijakan ini adalah bisa diproduksi secara cepat, sekitar 4-6 bulan, karena bekerja di atas peta rencana tata ruang. Nah, dalam praktek yang sudah dilakukan dalam 3-4 tahun belakangan ini, metode zona kendali dapat diterapkan pada wilayah kota, kabupaten ataupun provinsi secara keseluruhan, atau bagian dari wilayah kota, kabupaten maupun provinsi, kawasan situ, danau embung waduk, pada lokasi-lokasi proyek strategis nasional, dan pada lokasi-lokasi instalasi strategis nasional dan daerah. Metode untuk melaksanakan zona kendali ini adalah, pertama, kita melihat bahwa wilayah perencanaan selalu dianggap terlalu luas untuk menjadi dasar sebagai wilayah pengendalian. Berdasarkan asas kepastian hukum, ya, sesuai dengan amanah dalam undang-undang, ya, bahwa kita diharapkan untuk bisa melakukan penegakan hukum itu secara efektif. Nah, asas efektivitas ini yang menjadi dasar dari perlunya kita merumuskan metode zona kendali. Caranya adalah dengan memberikan suatu perhatian, terutama pada objek strategis. Objek strategis itu bisa saja bentuknya adalah isu-isu terhadap pengembangan wilayah, terhadap pengembangan infrastruktur, dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga manajemen pengendalian itu berbasis 3 aspek tadi. Ya. Kemudian dengan kondisi ini, wilayah perencanaan kita perlakukan sebagai wilayah pengendalian. Nah, wilayah pengendalian ini kemudian kita bagi ke dalam zona-zona pengendalian. Nah, zona-zona pengendalian ini yang kita sebut dengan zona kendali. Zona kendali itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, ataupun lebih, ya, sesuai dengan
isu maupun kasus permasalahannya. Kemudian pada masing-masing zona kendali itu dilakukan prioritas penanganan. Kemudian pada zona kendali ini menegaskan pengaturan peruntukan ruang agar dikendalikan secara penuh. Ya, pada zona kendali 1 memiliki suatu bentuk pengaturan yang spesifik, zona kendali 2 juga demikian, dan demikian seterusnya. Kemudian manajemen pengendalian melalui zona kendali dilakukan secara gradatif berdasarkan skala pengendaliannya. Nah, kemudian penegakan hukum pada zona kendali itu menjadi kewenangan dasar dari peraturan dari pemerintah daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memahami konsep zona kendali ini, ya, kita bayangkan di suatu daerah ada hamparan wilayah seperti ini ya. Katakanlah ini adalah suatu badan air ya, situ ataupun embung gitu. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan batas badan air. Nah, batas badan air ini biasanya ditentukan berdasarkan titik elevasi tertinggi yang pernah tercapai, dan itu menjadi batas dasar untuk melakukan pengukuran. Nah, kemudian batas badan air ini yang kemudian dilingkarkan, dan itulah membentuk yang namanya badan air. Dan ini kita kategorikan sebagai zona kendali 1. Kemudian lapisan keduanya adalah area sempadan. Nah, area sempadan ini menurut ketentuan terutama Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 ditentukan sepanjang 50 atau sampai dengan 100 meter, disesuaikan dengan kondisi topografi daerahnya. Nah, area sempadan ini yang kita sebut sebagai zona kendali 2, sebagai sempadan dari situ. Kemudian kita mengambil jarak lagi sejauh 500 meter dari sempadan, itu yang kita sebut dengan zona pengaman ekologis. Ya, zona pengaman ekologis ini kita sebut dengan zona kendali 3. Pada kawasan ini juga dilakukan pembatasan pemanfaatan ruang dalam bentuk pengendalian intensitas pembangunan. Dan terakhir adalah kita menentukan daerah tangkapan air ya, yang disesuaikan dengan bentuk geomorfologis ya, dan pada daerah-daerah ini secara umum itu harus dikendalikan. Nah, kita bisa lihat penampangnya dalam diagram berikut ya. Penampang berikut ya, katakanlah ini adalah badan air, ada area sempadan, ada perlindungan ekologis, dan ada daerah tangkapan air ya. Pada area badan air itu juga diatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pada area sempadan juga demikian ya. Fungsi sempadan ini lebih kepada perlindungan dan biasanya itu digunakan untuk vegetasi ya. Nah, pada area perlindungan ekologis ya, nah ini sudah bisa dimanfaatkan ya, tetapi dengan intensitas yang rendah lah, begitu kurang lebih. Kemudian juga termasuk sampai pada daerah tangkapan air. Nah, hal yang serupa ya untuk kondisi waduk gitu. Nah, kalau waduk kita menambahkan satu zona lagi ya, zona kendali 5, yaitu area pada ya dan di sekitar bangunan bendungan, termasuk di dalamnya adalah spillway, emergency spillway, dan inlet maupun outletnya. Nah, ini juga dibutuhkan suatu pengendalian secara khusus. Nah, kemudian metode zona kendali ini juga kita terapkan dalam berbagai kasus. Nah, sebagai salah satu contoh adalah
kasus pada pengendalian koridor jalan tol misalnya, ya, kita menentukan delineasi daripada zona kendali ini. Yang pertama adalah zona kendali 1 adalah sempadan jalan tol, ya. Nah, ini jaraknya sudah ditentukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian juga zona kendali 2-nya itu adalah zona pengaman ekologis yang jaraknya 500 meter dari sempadan jalan tol ini, ya, yang memang sebenarnya walaupun sudah ada kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar itu tetap harus dikendalikan. Dan berikutnya kita mengambil patokan dari pintu tol, ya, area pintu tol. Jadi dalam radius di bawah 2.000 meter atau 2 kilometer, ya. Nah, itu area sempadan feedernya itu menjadi zona kendali 3, ya. Karena biasanya ini menyumbang banyak terhadap kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Kemudian termasuk zona kendali 4-nya adalah zona umumnya, ya, di luar zona-zona 1, 2, 3, ya, yang berada di dalam radius di bawah 2 kilometer. Nah, ini juga diatur pengendaliannya supaya pemanfaatan ruangnya tidak mengganggu fungsi infrastruktur yang sudah ada. Nah, ini kalau kita lihat contohnya ini ada standar dari tentang geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol, ya, sudah ada pengaturan, ya, tentang desain konstruksi jalan tol, ya, yang harus diwujudkan baik dalam bentuk ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Kalau kita lihat di bawah di ruang pengawasan jalan, ya, itu kalau jalan tolnya terletak antar kota, ya, itu luas jalannya itu adalah 75 meter. Tetapi kalau terletak di dalam perkotaan, ya, itu jaraknya adalah 40 meter. Nah, ini harus kita tuangkan kan dalam aspek pemanfaatan ruang yang ada. Namun juga ada ketentuan yang menyatakan bila ruang pengawasan jalan ini bila berdempetan dengan jalan umum, ketentuan tersebut tidak berlaku, ya. Ini kita lihat dalam beberapa kasus di beberapa ruas jalan tol ada yang berdempetan, ya, sehingga tidak terdapat sempadan, ya, jarak sempadan antara jalan tol dengan jalan tersebut. Nah, jadi sempadannya itu berada di sisi luar dari jalan umum, ya, yang ada. Nah, memang kebijakan ini menjadi inspirasi juga, terutama dalam pengaturan untuk kasus di danau, waduk, dan sebagainya. Kemudian juga kita juga bisa menerapkannya dalam ketentuan untuk pengendalian pada kawasan jaringan sutet, ya. Ini kita sudah mendiskusikan juga, ya, beberapa kali pada waktu itu dengan teman-teman dari SDM, ya, tentang bagaimana kita memahami ruang-ruang bebas hambatan sutet, ya. Nah, ini yang kita definisikan ruang bebas sutetnya sebagai zona kendali 1, ya. Jadi ruang itu terbentuk dari beberapa ketentuan geometris, ya, dari jarak sumber vertikal tiang ke konduktor, ya, ditarik lurus ke bawah, ya, sampai kepada jarak horizontal dari ayunan kabelnya itu, ya. Kemudian ada juga jarak yang kita lihat sebagai andongan terendah, ya. Jadi kalau misalnya kabel itu terentang, nah, diambil jarak yang paling rendah gitu dari rentangan itu. Nah, itu kita definisikan sebagai zona kendali 1. Nah, zona kendali 1 ini memang hanya untuk kegiatan ketenaga listrikan saja, ya.
sebagai aliran yang daerah ataupun ruang ya yang harus dijaga ya supaya tidak terganggu ya transmisi daripada listrik tersebut. Kemudian ada zona kendali 2 ya. Zona kendali 2 ini biasanya adalah area di sekitar tapak dari menara ya. Nah, itu ada jarak tertentu yang di mana tidak boleh ada pemanfaatan ruang apapun di sekitar itu, terutama permukiman ya. Ada jarak yang ditentukan dan itu sebenarnya hanya tegak lurus dari jarak ruang bebas dari zona kendali 1 ya, sampai jarak tertentu ya. Dan memang kita juga menyarankan pada area ini juga kalau dapat diberikan pagar gitu. Kemudian ada zona kendali 2 ya. Zona kendali 2 ini adalah ruang toleransi ya antara zona kendali 1 dan 3 lah gitu. Biasanya ini mengikuti dari posisi jaringan transmisi itu berada ya. Jadi itu bermacam-macam gitu dan ya, variasinya antara 9 sampai dengan 12 meter. Jadi itu adalah batas ya. Dan di bawah itu dibolehkan ya, kalau berada di bawah kabel jaringan kabelnya ya, kecuali di bawah di bawah menaranya itu gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat memang dapat terbentuk suatu ruang 3 dimensi ya yang bisa membatasi aspek pemanfaatan ruang yang ada di sekitar jaringan terutama jaringan SUTEP, baik yang 500 kV ataupun 150 kV. Nah, ini berikutnya juga kita dapat menerapkan metode zona kendali ini untuk kawasan bandara dan KKOP. Walaupun memang dasarnya adalah dari ketentuan KKOP, nah ketentuan KKOP ini yang kita coba terapkan lebih lanjut sebagai zona kendali. Jadi zona kendali 1 itu adalah runway ya, atau istilahnya itu adalah permukaan utama. Ini diskusi kami juga dengan Kementerian Perhubungan terkait masalah ini ya. Kemudian juga ada zona kendali 2 ya, itu adalah kawasan di bawah permukaan transisi ya. Ini biasanya digunakan untuk apron atau untuk taxiway ya, dan masih bebas bangunan, tidak boleh ada obstacle. Kemudian zona kendali 3 adalah kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas atau sering kita kenal dengan sebutan kawasan trapesium ya. Kawasan trapesium itu yang sebenarnya juga harus bebas dari pemanfaatan ruang dalam jarak tertentu ya. Karena memang 60% lebih kecelakaan penerbangan berada pada zona kendali 3 ini sebenarnya. Kemudian zona kendali 4 adalah kawasan di bawah permukaan horizontal dalam ya. Kemudian juga ini yang kita kenal sebagai area terminal ya. Kemudian ada kawasan di bawah permukaan cerucut dan kawasan di bawah permukaan horizontal luar. Nah, jadi ada kurang lebih 6 zona kendali ya untuk pengendalian kawasan di bandara dan sekitarnya. Nah, ini kita lihat saja contohnya adalah zona kendali itu adalah kawasan tadi disebut dengan permukaan utama ya. Kemudian pada zona ketiga ya itu nah ini berada di ancangan pendaratan dan lepas landas ya, atau di zona trapesium ya. Hingga batas ketinggian tertentu itu dibolehkan ada bangunan ya. Ini juga tergantung daripada jenis daripada bandaranya atau landasan pacunya ya, dan jenis pesawat yang akan mendarat ya, sehingga itu mempengaruhi jarak zona 3-nya ya. Kemudian kalau kita lihat dari penampang mendatar gitu ya, ini posisi zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seperti itu ya. Jadi memang kita di sini terutama mengatur masalah
batas ketinggian ya. Di atas itu yang tidak boleh ada pelampauan ya, bangunan. Jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan, bentuk ruangnya adalah seperti yang dilihat seperti ini ya. Ini berbentuk semacam velodrome ya. Tapi ini makanya disebut dengan aerodrome, gitu. Kawasan-kawasan yang harus bebas dari di atasnya ini harus bebas ya. Tidak boleh ada obstacle ataupun objek tertentu yang bisa menghalangi pergerakan pesawat terutama. Nah, kebijakan tentang zona kendali ini kita coba terapkan ya dalam beberapa tahun terakhir ini dari teman-teman dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang ya, sudah ada sejumlah lokasi daerah ya yang menjadi objek tentang penerapan zona kendali ini dengan berbagai macam kasusnya ya. Dan ada yang sudah menjadi kebijakan, ada yang sampai sekarang masih dalam pembahasan di daerah ya, seperti misalnya untuk pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Waduk Jatiluhur ya, kemudian untuk kawasan Bandara Internasional Jogja dan sekitarnya, ini bentuknya peraturan gubernur ya. Jadi ada bentuknya peraturan Bupati Wali Kota dan ada bentuknya sebagai peraturan gubernur. Kemudian juga ini ada beberapa lokasi lagi yang di tahun-tahun berikutnya ya masih kita lakukan, termasuk juga di kawasan-kawasan perbatasan gitu ya, di kawasan-kawasan dengan potensi ekonomi yang tinggi ya, kawasan terminal atau di kawasan TOD ya. Hingga tahun 2022 ini ya, kami masih melakukan fasilitasi di beberapa daerah ya, dan dengan isu yang bermacam-macam gitu, termasuk juga ada beberapa daerah yang juga melakukan kegiatan penyusunan pengendalian ini secara mandiri dengan menggunakan metode zona kendali ya. Ada beberapa provinsi di Jawa Tengah, di Kepulauan Riau, dan di beberapa kabupaten kota. Nah, ini beberapa contoh saja ya, kita melihat bagaimana metode zona kendali ini diterapkan ya dalam kasus pengendalian di Danau Batur ya. Nah, ini Danau Batur ini kita coba memplot daripada peta pola ruang RT/RW ya, dan kemudian kita menegaskan ya beberapa fokus perhatian, terutama untuk melihat delineasi badan air ya, karena sekarang juga cukup krusial ya pemanfaatan ruang di sekitar Danau Batur ini ya, dan kita membagi ada sampai 5 zona kendali ya. Ada zona kendali badan air, zona kendali sempadan, zona kendali 3 itu adalah kawasan pengaman ekologis dan geologis ya, karena kebetulan di Danau Batur ini menjadi geopark internasional ya. Kemudian daerah tangkapan air ya, terutama di dalam area kaldera, termasuk kita menambahkan beberapa subzona ya. Ini sesuai dengan kultur yang ada di Bali ya, khususnya di lokasi kita ini, sehingga di dalamnya ada subzona kawasan suci ya. Kawasan suci ini bermacam-macam, ini ada kawasan suci pura, ada kawasan suci danau ya, sungai dan sebagainya, termasuk juga adalah kawasan geopark dan kawasan bahaya gunung api dan kawasan bahaya longsor ya. Ditambah zona 5 itu adalah kawasan sempadan, kawasan bahaya jurang dan tebing ya. Karena kita melihat sudah mulai banyak pemanfaatan ruang pada area bahaya ini ya, karena mendapatkan pemandangan yang cukup bagus ya. Nah, ini kurang lebih kita mengatur ya apa yang boleh dan tidak boleh ya di badan air. Jadi misalnya fungsi utamanya adalah sebagai preservasi air ya.
kemudian untuk intake air baku ya. Tetapi kita tidak bisa menghalangi bahwa ada beberapa kegiatan yang sudah berlangsung selama ini, seperti adanya wisata air di beberapa lokasi, kemudian ada uh, suaka perikanan, ya. Kemudian memang, nah ini memang masalah perikanan budidaya ini adalah masalah yang selalu kita hadapi di berbagai kasus situ dan embung waduk ya. Uh, Caranya memang adalah kita harus menentukan suatu lokasi ya atau zona khusus untuk perikanan budidaya ini ya. Dan untuk itu mereka siapapun yang ada di situ harus mendapatkan izin. Ya. Kemudian adalah untuk perikanan tangkap sekiranya tidak ada masalah ya. Kemudian ada sempadan danau dan ada jalur transportasi air. Nah ini pada zona ini kita coba terapkan ya ketentuan tentang kawasan yang didorong dan kawasan yang dikendalikan. Berdasarkan itu kita bisa menentukan lokasi-lokasi untuk diberikan insentif dan disinsentif gitu. Nah ini kita coba terapkan insentif dan disinsentif di beberapa zona tersebut ya. Kemudian, nah ini yang pertama dulu kita pernah menerbitkan pengendalian untuk Waduk Jatiluhur ya. Nah ini kita menentukan ada beberapa zona kendali ya, ada 5 zona kendali ya. Pertama adalah badan air, yang kedua adalah daerah pengamanan sekitar bendungan ya dan spillway-nya. Zona ketiga adalah sempadan ya. Zona kendali 4-nya adalah zona pengaman ekologis yang 500 meter dan zona kendali 5-nya adalah daerah tangkapan air. Nah, ini juga kita mengatur area-area yang terutama di badan air ya, yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Tapi pada umumnya kita mengatur dalam bentuk zona ya. Ada zona hijau setempat ya, di zona kendali 1 ya. Kemudian zona jalur transportasi ya, karena memang ada transportasi yang sering melintasi Waduk Jatiluhur ini. Ada zona olahraga air ya, yang berada di dekat bendungan ini. Kemudian ada, karena sekarang lagi ramai tentang PLTS terapung, ya, terpaksa kita alokasikan. Kemudian ada zona perikanan darat dan ada zona perikanan tangkap ya. Tapi ini kita batasi ya, terutama di daerah hulu ya dari Waduk Jatiluhur. Ya. Dan sebagian besar adalah untuk zona reservasi air dan untuk wisata air. Nah ini cara kita untuk melakukan fungsi pengendalian di Waduk Jatiluhur. Nah untuk kawasan bandara, kebetulan kita fokusnya kemarin kita fasilitasi ada di beberapa bandara, termasuk di Soekarno-Hatta ya, tetapi yang kita ambil adalah yang di Jogja. Kita menentukan zona kendali 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, dan ini adalah visual daripada 3 dimensi ya, daripada zona kendali tersebut ya. Kemudian pengaturannya ya, untuk masing-masing zona kendali itu dibuat untuk masing-masing lokasi tersebut, luasannya berapa dan sebagainya, dan apa yang boleh, termasuk misalnya di dalam zona kendali 4 ini, kawasan bandara dan area terminal di sekitarnya, itu sudah dilakukan penentukan ya. Karena di dalam RT RW-nya masih belum terlalu jelas tentang hal ini ya. Ataupun di dalam RT RW Kabupaten Kulon Progo ya. Jadi kita mengakomodasi seluruh kebijakan yang ada, baik RT RW provinsi maupun RT RW Kabupaten Kulon Progo. Nah ini konsep dan metode zona kendali ini adalah salah satu yang gagasan yang pernah kami kembangkan ya, dan dari beberapa gagasan lainnya ya yang selama ini sudah banyak yang menjadi kebijakan di dalam penataan ruang ya, sejak tahun 92 dulu ya, dan mudah-mudahan ini terus berkembang ya, dan silakan saja memang kalau ke depan untuk bisa diperbaiki dan
disempurnakan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Eka Aurihan Jasriain terkait zona kendali dan insentif disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Kami berharap zona ini, paparan ini bisa ditindaklanjuti, dan diimplementasikan. Zona kendali mempertegas kita perencanaan tata ruang, wabil khusus rencana tata ruang, peruntukan dan pemanfaatan ruang. Dengan adanya konsep zona kendali, paling tidak menyeimbangkan antara proporsi kegiatan penggunaan lahan, pemanfaatan ruang, tetap bersesuaian dengan rencana peruntukan ruang atau menjaga agar tidak menyimpang terlalu jauh. Zona kendali dapat dikatakan juga sebagai penjaga keseimbangan rencana tata ruang. Sekali lagi, selamat kepada Dr. Insinyur Eka Aurihan atas pencapaiannya. Semoga konsep ini benar-benar dapat teraplikasi dan terimplementasi di setiap tata ruang. Perangkat pengendalian zona kendali dan zona didorong. Konsep yang diterapkan dalam perluan ini yakni melalui insentif dan disinsentif atau non-fiskal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dr. Eka dalam membuat suatu formulasi dalam rangka insentif dan disinsentif dalam rangka pemanfaatan ruang yang mendominasi ruang di Kota Dumai. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Eka Aurihan, ya, ini yang kemarin sangat support dengan keluarnya Perbup 79 ini. Jadi ini masih agak panjang sampai dengan RD ini, sehingga dulu Pak Eka ini dengan tegas, pokoknya harus keluar peraturan kepala daerah yang legal. Nah, saya dipaksa dengan Pak Eka ini sehingga keluar Perbup 79 ini. Betul ya Pak Eka? Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.